Nggak semua susu kandungannya itu eh, bagus gitu ya, murni gitu ya Pak? Jadi alat ini kita mau melakukan tes dengan metode Van Kegelberg. Apa Pak? Apa Pak? Apa Pak? Metode Van Kegelberg. Van Kegelberg ini adalah yang menemukan saat ini yang sangat hangat-hangat dibicarakan mengenai oplosan bensin ya pertama. Oh, oplosan pertamax. Nah, Itu itu kita juga bisa sama tes prinsipnya juga. seperti ini. Oh, Iya, karena setiap susu itu dia dalam pemeriksaannya tergantung suhu. oh Suhu oke. idealnya sih ya minimal di ruangan yang tidak terlalu lembab. Oh, tidak terlalu Karena kalau lembab. dia Oke. lembab, dia akan mengakibatkan terjadinya jamur di sini. Oh, bisa. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. Oke, selamat datang di channel Global Sense bersama saya Dewi. Nah, mungkin buat yang pertama kali join di channel ini, saya mau jelasin sedikit ya. Channel ini tuh kita akan lebih banyak membahas mengenai berbagai macam alat teknologi yang mendukung untuk dunia ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, kebetulan banget hari ini ada alat yang namanya lactodensimeter. Alat ini kegunaannya itu adalah untuk mengukur analisis susu dan juga produk dairy lainnya. Nah, nggak mungkin saya yang menganalisa dong. Hari ini kebetulan ada narasumber kita, Bapak Erpin. Kebetulan beliau ini dari orang yang ahli di bidang laboratorium. Mungkin Pak Erpin boleh memperkenalkan diri ke penonton kita. Ya, terima kasih sebelumnya host. Saya Erpin. Di sini saya ingin jelaskan singkat. Latar belakang saya memang dari kimia ya. Saya bergelut di bidang penjualan alat-alat lab, khususnya untuk alat lactodensitimeter. Ini keberadaannya sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini menyangkut kemurnian daripada produk susu. Susu saat ini sangat dibutuhkan sama orang banyak. Apalagi saat ini ada program khusus makan siang gratis, Iya, betul, Pak. bergizi dengan tambahan susu. Tentunya kebutuhan susu dari hari ke hari akan meningkat. Nah, bagaimana susu ini dianggap berkualitas? Tentunya kita perlu alat uji. Uji secara fisik. Uji fisik ini tidak dengan mata, tapi melibatkan alat untuk mengontrolnya. Salah satunya dengan berat jenis. Kenapa Oke. dengan berat jenis? Karena kita ketahui susu sebagian besar komponennya adalah air. Nah, susu yang dioplos dengan air itu tentunya akan memiliki berat jenis yang berbeda dengan susu murni. Walaupun susu sendiri sebagian besar terkandung air, tapi susu sendiri punya komponen-komponen zat-zat protein hewani yang mendukung dia mempunyai kualitas tertentu. Makanya perlu diuji dengan alat ini. Oh, jadi Pak Erpin, menurut Pak Erpin itu nggak semua susu kandungannya itu eh, bagus gitu ya, murni gitu ya Pak? Meskipun dia labelnya susu murni gitu. Kalau untuk susu murni langsung sih pada dasarnya bagus. Cuman dalam hal pengemasan terkadang itu ada campuran aditif ya mungkin berupa tambahan zat warna atau berupa esen, rasa. Banyak kita ketemui di kemasan-kemasan produk seperti itu. Oh, oke. Jadi teman-teman, tadi ini Pak Erpin ini adalah background-nya di dunia kimia. Jadi ahlinya memang dan sudah biasa menjual alat-alat seperti ini ya Pak Erpin ya. Jadi udah tahu banget ya alat-alat seperti ini. Nah, mungkin selanjutnya Pak Erpin, boleh nggak sih kita tes nih, kebetulan tadi udah disediain susu, Ya. susu murni ya. Kita tes itu analisanya tuh seperti apa, caranya penggunaannya, dan seberapa akurat sih alat ini gitu Pak. Boleh Pak, langsung dipraktekin aja Pak Erpin. Ya. Jadi alat ini kita mau melakukan tes dengan metode Van Kegelberg. Apa Pak metode? Van Kegelberg. Van Kegelberg ini adalah yang menemukan uji untuk khusus kerapatan jenis, berat jenis dari susu ya. Jadi ini Berat jenis dari susu. secara visual, secara fisik.
gitu. Kalau untuk cek yang lebih akurat bisa secara alat digital. Oh, ada arah digitalnya ya, Pak? Ada seperti Oh, ini. Kalau ini adalah alat yang bisa dipakai oleh peternak susu sekalipun sebelum mereka jual ke koperasi atau ke pabrik, oh, mereka oke. bisa lakukan cek sendiri. Oh, ini ngecek ini lama nggak sih, Pak? Oh, sebentar. Oh, sebentar. Iya, seperti Oke. halnya saat ini yang sangat hangat-hangat dibicarakan mengenai oplosan bensin ya, Pertamax Oh, ya. oplosan Pertamax. Nah, itu Kita juga bisa sama tes prinsipnya juga? seperti ini. Oh, Iya. Kalau Ibu oke. lihat di pom bensin kan ada nih Warnanya ya? tabung Oh, gelas seperti ini. Nah, itu salah satunya uji Pertamax dioplos apa enggak. oh, oke. Berarti susu juga bisa dioplos dengan Bisa. air yang tadi Bisa. kadarnya lebih banyak ya, Pak ya? Iya. Oh, oke. Kenapa susu gampang dioplos? Karena sebagian besar susu ini kandungannya adalah air. Jadi kalau sesama air dia dioplos, dia lebih gampang menyatu. Beda kalau Hmm. misalnya komponennya satu air, satunya nih minyak, itu akan sulit. Oh, Seperti itu. oke. Mungkin langsung, Pak. Ya. Ini kayaknya udah nggak sabar banget nih yang mau Jadi nonton. alat penkagelber ini Mm-mm. dilengkapi dengan temperatur. Kenapa kita menyesuaikan dengan temperatur? Karena setiap susu itu dia dalam pemeriksaannya tergantung suhu. Oh, Suhu oke. idealnya sih 20 derajat Celcius. Suhu Suhu ideal dalam idealnya ya. pengecekan standar Oke. ASTM ya. Tapi kalau kita menyesuaikan dengan suhu ideal 20 derajat Celcius itu kan sulit. Karena Iya, suhu bukan ambien suhu kita ruangan ini ya. 20 derajat, idealnya itu 30 derajat. Iya. Seperti itu. Berarti harus masuk dari kulkas dulu ya, Pak? Enggak mesti. Kalau dari kulkas sih tidak masalah, tapi nanti ada penyesuaian korelasi hasil dengan nilai intercept dari suhu yang kita dapat. Oh, oke. Seperti itu. Jadi pertama-tama siapkan dari tabung gelas ukuran 250 ml. Kita tuangkan susu, dalam hal ini susu murni ya, bukan susu krim olahan yang setelah diolah, itu udah tidak murni lagi. Itu tidak perlu pengecekan. Oh, oke. Kita tuangkan secukupnya. Ditunggu sampai buihnya hilang. Oh, oke. Berarti kita tunggu dulu ya, nggak bisa langsung dites ya, Pak ya? Iya. Karena Oke, kalau kita. buihnya masih ada, itu akan menghalangi pengamatan. Oh, Kita taruh. ya udah mulai hilang buihnya ya. Dia akan mengambang. Oh gitu. Ini berarti Ya, nggak perlu karena dipegang seperti gimana gitu ya, Pak? nggak perlu. Dia akan mengambang seperti itu karena kalau dia di atas spek density yang semestinya, dia akan mengelam. Kondisi ininya range-nya akan tertutup. Ini kan range-nya kan 1,020 sampai 1,040 gram per mili. Oh, oke. Kita bisa amati, ini range terkecil 1020. Dari skala yang ada ini 5 resolusinya. Kurang lebih ini sekitar 1023. Oke. Ini yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan alat laktodensimeter ini ya, Pak Erpin, itu apa aja ya, Pak? Apakah alatnya harus dalam kondisi steril atau alatnya harus kering gitu, tidak basah? Kalau alat ini sebenarnya hanya alat untuk uji fisik, bukan uji mikrobiologi. Jadi tidak perlu dalam kondisi steril. Kalau susunya, susu murni tentu dalam kondisi steril. Oh, Karena oke. dia untuk konsumsi. Oh, Seperti iya. itu. Jadi ini adalah bagian dari uji fisik Van Kegelber. Kalau Oh. untuk uji secara mikronya ada lagi. Seperti itu. Namanya uji E. coli, bakteri E. coli. Oh, itu beda lagi ya, Pak ya? Beda. Kalau Seperti ini itu akan saling keterkaitan. Oh, Ini oke. uji fisiknya, uji kimianya ada lagi. Ada lagi ya. Iya. Ini penting untuk uji fisik itu untuk apa ya, Pak ya sebenarnya ya? Penting sekali karena susu kita tahu ini susu murni atau tidak
Itu salah satunya dengan uji kerapatan jenis, Oh, berat jenis, oke. seperti itu. Nah, ini Dan untuk ditunggu. berat jenis itu tidak bisa kita amati secara fisik warnanya putih seperti itu, tidak Oh, bisa. iya. Ini warnanya kan agak nggak putih bersih Iya, banget ya Pak ya karena susunya ini ya. udah susu olahan walaupun steril dengan kondisi penyimpan yang sudah lama, jadi dia ada perubahan secara ininya ya warna. Oh, Kalau oke. susu murni sih putih biasanya. Susu murni putih ya. Iya, iya. Oke, ini kita tunggu sampai seperti apa Pak Nggak untuk? usah tunggu, Oh, udah langsung langsung keluar. dibaca. Oh, langsung dibaca. Iya, langsung dibaca. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Ini kebetulan pasti pada penasaran nih hasilnya tuh gimana dari ini. Ini kan alat ini dilengkapi dengan termometer. Kalau susunya ini disimpan di kulkas, Iya. ya biasanya dingin, dia biasanya bisa di bawah suhu 20 Oke. gitu. Karena ini kondisi ruangan, ini kurang lebih suhunya di 29. Oh, Di 30, ini 29. 29. Untuk sampel di sini ya, oh bukan untuk di sampel. ruangan. Oh Iya, iya iya iya, iya. seperti itu. Ini termometer yang warna Termometer merah. yang oh ini menunjukkan angkanya mungkin kita lihatkan ini angka Iya. berapa tadi ya Pak ya? Di 3 ya Pak ya? Ini kan ada skala 1020 di Iya. bawahnya. Oh, Kurang lebih oke. kalau saya amati sih sekitar 1023. 1023. Nah, Iya. yang bagus itu sebenarnya berapa Pak? Jadi setiap alat densitimeter itu punya range masing-masing. Cuma yang terkenal ini dari Punka Gerber, dia 1040 sama 1020. Oh, Seperti jadi itu. range-nya itu 1020 sampai 1040. 1040. Itu Kalau di susunya bawah itu ataupun di atas itu tidak memenuhi syarat. oh di bawah itu Iya, tidak memenuhi syarat tidak. susunya ya Iya, maksudnya. itu ada indikasi bahwa susu itu sudah teroplos atau sudah lama Dicampur ya. mengalami kontaminasi. Oh, oke. Nah, ini menurut Bapak ya yang udah berpengalaman ini alat ini seberapa akurat sih Pak? Cukup bisa maksudnya cukup bisa kita jadikan acuan kah gitu? Ya, sangat cukup. Karena alat ini yang pertama dari segi penggunaan itu sangat simpel dan siapapun bisa menggunakan. Tidak mesti Oh. orang lab. Oh, tidak mesti orang lab ya. Iya. Yang penting kita bisa tahu tadi batasnya itu ya Iya. Pak ya. Kalau untuk skala ini ketelitiannya kan 0,0001. Ini sangat teliti. Kalau untuk digital bisa 4 angka sampai 5 angka. Seperti itu. Oh, oke. Ini untuk pengecekan secara analog. Secara Tapi cukup, analog digital iya, pun ada ya Pak ya. secara resolusi angkanya komanya lumayan nih 3 angka di belakang koma. Oh, oke oke. Itu 3 angka di belakang koma Nah, itu cukup bagus. dari hasil ini ya kalau saya lihat berarti susu ini cukup oke lah ya Pak ya. Oke. Cukup oke ya untuk dikonsumsi ya, maksudnya kadar susunya itu oke ya Pak Iya, ya. kalau Oke. untuk ini kan susunya sih yang kita ambil sampel ini susu olahan yang sudah terkemas ya. Nah, mungkin kalau untuk susu yang langsung dari sapi perah atau apa itu akan jauh lebih Bagus pasti bagus lagi. hasilnya ya, Iya, densitasnya ya Pak seperti ya. itu. Karena walaupun gimana pun namanya susu Sudah olahan walaupun proses ya, ini Pak. steril kan hanya prosesnya saja melakukan steril. Oh Tapi iya. dalam komponen campurannya atau apa kita belum tahu. Oh iya betul. Oke oke. Kita nggak bahas susunya ya, Iya. teman-teman ya. Nah, mungkin ini alatnya cukup menarik banget, Pak. Dan ini kan bisa digunakan oleh orang awam ya, kayak saya Siapapun. pribadi pun orang awam juga bisa nih. Sebelum kasih minum susu ke anak atau ke diri sendiri kita bisa tahu. Nah, ini boleh diinfo nggak Pak? Alat lactodensimeter ini nih yang bagus ini tuh mereknya apa gitu Pak? Yang rekomendasi dari Pak Erpin biasa menggunakan. Iya. Kalau untuk pasaran merek dagang sih semuanya tentu bagus ya. Tinggal tergantung kita maunya seperti apa. Tapi dari pengalaman saya, Punka Gerber ini adalah perusahaan yang memang mempelopori untuk uji analisa susu-susu.
khusus susu, khusus untuk minuman-minuman seperti itu. Oh, Dan jadi dia fokus juga ya Pak salah ya. satu penemu metode Gelber. Metode Gelben ya Iya, Pak. jadi dinamakan metodenya metode Gelber untuk uji salah satunya lactodensitimeter. Ada Oh, uji laktosan, itu juga sama. Itu ada mereka, keluarin juga dari iya, merek iya, tersebut ya. metodenya sama, hanya Gelber yang punya, seperti Oh, itu. oke. Jadi hanya Gelber yang punya. Dan Nah, dari beberapa pengguna juga mereka lebih banyak senang menggunakan Punka Gelber karena akurasinya, seperti itu. Dan juga desain dari alatnya sendiri dia cukup kokoh ya. Beda dengan merek-merek lain itu sangat ringkih, oh jadi mudah mudah patah, pecah ya Pak, mudah mudah patah, patah ya. seperti itu. Ini alat ini untuk penyimpanannya sendiri eh, ada khusus gitu nggak Pak? Atau di ruangan apa gitu? Ya, ya minimal di ruangan yang tidak terlalu lembab. Oh, tidak terlalu Karena kalau lembab. dia Oke. lembab, dia akan mengakibatkan terjadinya jamur di sini. Oh, bisa. Nah, Oke. nah kalau terjadinya ada jamur di posisi ini, nanti dia berat jenisnya dalam mangkuk tidak akurat. Oh, jadi tidak akurat Ya, ya karena ya, adanya jamur ya. Mungkin iya. jadi ada campuran tersebut ya. Jadi harus disimpan di tempat yang Kondisi kondisinya lingkungannya lingkungannya lingkungan normal. lingkungan normal ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau mau membeli alat ini alatnya Funke Gelbre ini bisa dibeli di mana sih, Pak? Ini bisa dibeli salah satunya di perusahaan PT Global Sign Indo. Oh, oke. Di Global Sense juga bisa ya. Iya. Jadi nanti kalau yang berminat bisa di link di bawah ini nanti ada di caption, nanti kita tambahkan teman-teman atau penonton sekalian bisa langsung check out ya. Karena ini bermanfaat banget sih buat kita. Nah, mungkin nih Pak ya, pesan terakhirnya nih ya Pak ya, saran-saran apa nggak sih Pak untuk pendengar yang mau membeli alat ini gitu? Sebaiknya tuh untuk di industri apa gitu yang pernah testimoni menggunakan alat ini dan berhasil? Terima kasih. Susu adalah salah satu produk yang memang kemudian mesti kita jaga ya. Tentunya tanpa adanya pengawasan mutu, susu ini tidak akan berdampak baik bagi pengkonsumsiannya. Maka dari itu perlu dilakukan alat pengecekan densitimeter. Nah, salah satunya yang saya rekomendasikan adalah produk Funkel Gelber. Karena memang secara kualitas telah teruji dan ini buatan Jerman. Gitu. Oke. Banyak produk-produk Terpercaya lain, ya Pak ya. banyak produk-produk lain yang saya pernah jual juga, tapi customer lebih senang Dengan mereka ini ya, Funke Gelber. Funke Ya, Gelber ya. seperti halnya PT Indolacto. Oh, Indolacto Salah pakai ini ya satunya, Pak ya? iya. Oh, Indolacto Indolacto. Oke. semua pakai ini Tirta Presindo, Tirta Presindo ya Pak. Oh, Mayora Group. Mayora Group ya. Oh ya, Semua mereka Mayora Group. kenal Funke Gelber. Oh, mereka kenalnya Funke Gelber ya. Oke, oke. Oke, ini informasinya cukup banyak banget ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Waktunya yang disediakan bersama kami di sini. Saya pribadi pun jadi dapat tambahan lagi nih ilmu bahwa gimana caranya kita ngecek. Dan nggak susah ternyata. Mudah. Beli alatnya pun juga nggak susah ya Pak ya. Gampang, di Ini online tuh juga sudah ada. di online sudah ada ya, Sudah ready ada, ya Pak ya. ada. Iya, ready. Jadi kalau tadi kan udah disebut ya, Mayora Group juga pakai ya. Dan itu tahu dong produknya Mayora kan banyak ya. Oke, jadi jangan lupa beli di Global Sense. Oke, terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya Dewi dan juga Pak Erpin. Kami Waste undur another diri. day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.